Sejumlah relawan dan warga berusaha mengevakuasi sopir truk yang terjepit di kabin usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Desa Jasem, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Setelah 1 jam, sopir berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar untuk mendapatkan perawatan. Adu banteng 2 truk ini berawal saat truk yang dikemudikan Sugeng Sanjoyo melaju dari Mojokerto menuju Pasuruan. Setiba di lokasi diduga mengantuk saat berkendara, truk oleng menabrak truk dari arah berlawanan hingga salah satu truk terjun ke parit sedalam 3 meter. Kedua sopir truk mengalami luka serius akibat terjepit kabin. Ngantuk paling di rumah. Yang oleng yang mana gitu? Ada yang oleng atau gimana? Enggak, ya langsung ke kulon itu langsung lobro. Langsung adu banteng gitu? Enggak. Satu tadi LB itu. Luka di bagian mana? LB yang satunya ada faktur di kaki kanan. Proses. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto. Sementara kedua truk dievakuasi dan dibawa ke Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin iNews melaporkan. Warga di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dikejutkan dengan teriakan seorang anak yang tubuhnya terjepit di antara bangku mobil dinas Satpol PP yang terparkir di halaman kantor. Petugas Sudin Damkar Jatinegara berhati-hati mengevakuasi korban dengan cara melepas baut kursi agar kursi bisa dilonggarkan. Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi si anak dan dikembalikan ke orang tuanya. Diketahui, korban terjepit di bangku saat bermain bersama anak-anak lainnya. Di perempatan ini nih main di mobil Satpol PP, tok ya. Tiba-tiba salah satu yang teriak, tolong Patri tahan, kenapa? Jadi saya nyamperin dong. Ternyata anak dia di tengah-tengah baru bilang kan. Oh gitu. Lalu untuk info dari apa ya? Untuk ke pemadamnya Ibu tahu dari mana? Dari sekitar RT ya. Oh, bagaimana tanggapan Ibu tentang respon pemadam? sangat baik banget, cepet banget. Sampai nih anak semua. Ya, Setelah mamnya. Apa mamnya? Makasih. Orang tua pun diimbau untuk mengawasi aktivitas buah hati termasuk saat bermain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Viral di media sosial, jembatan penyeberangan orang dan halte di kawasan Tipar, Cakung, Jakarta Timur rusak terbengkalai. Sejumlah plat lantai besi hingga atap halte berkarat tidak terawat dan hilang diduga telah dicuri orang tak bertanggung jawab. Meski telah dipasang garis larangan melintas, sejumlah pejalan kaki tetap menyeberang menggunakan jembatan. Warga mengaku enggan menggunakan zebra cross karena rawan kecelakaan. Masalahnya adalah nggak punya alternatif lain, harus lewat situ. Kenapa? Karena JPO 1 sama yang lain tuh jaraknya cukup jauh. Sementara ada zebra cross di sini agak ngeri juga. Kenapa agak ngeri? Truk-truk banyak banget yang ngebut lewat sini, Mas. Jadi saya harus lewat JPO juga walaupun melipir-melipir gitu. Menerima banyak aduan dari masyarakat terkait rawan kecelakaan, anggota DPRD DKI melakukan sidak jalan rusak di Jalan Layang Lejen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Usai sidak, Pemkot Jakarta Barat diminta untuk memperhatikan jalan-jalan yang rusak, khususnya di jalan protokol. Dan memang laporan-laporan dari masyarakat ini mereka menyatakan bahwa wilayah sini sudah banyak sekali jatuh korban. Rata-rata pengendara motor, Pak. Ya, nah maksudnya gini, saya kebetulan dari Bina Marga lagi kerja di wilayah sini, saya telepon, dia bersikap juga. Jadi tadi kan setengah jam langsung sampai ke sini kan. Dinas Bina Marga Jakarta pun didorong untuk segera memperbaiki sejumlah jalan rusak yang kerap membahayakan bagi pengendara yang melintas. Dari Jakarta, Rio Manik, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sambil meneriakan yel-yel, usut tuntas dan lanjutkan, puluhan warga di Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi di tepi laut.
Dalam aksinya, warga membawa banner besar yang bertuliskan Raja Kecil Kehot yang penuh kesombongan. Aksi pernyataan sikap yang dilakukan puluhan warga ini atas kekecewaan terhadap Bareskrim Polri yang mengabulkan penangguhan penahanan Kades Kehot Arsin bin Asip dalam kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pernyataan sikap warga, setidaknya ada 6 tuntutan. Salah satunya ungkapan rasa kecewa terhadap Bareskrim Polri, Kejagung hingga terhadap Kades Kehot. Jadi hanya kecewa dengan proses yang begitu lama sehingga tidak membuahkan hasil. Kemudian Bareskrim punya argumen sendiri, sedangkan Kejagung sebagai penuntut umum tuntutannya tidak dilakukan oleh Bareskrim. Jadi kami sebagai warga sangat merasa kecewa. Sebelumnya pemirsa, Kepala Desa Kehot Arsin bin Asip bersama dengan 3 orang lain ditahan di Bareskrim pada 24 Februari 2025. 2 bulan berlalu, penyidik Bareskrim menangguhkan penahanan 4 orang ini karena telah habis masa penahanannya dan terbentur pemberkasan di Kejaksaan Agung. Jaksa meminta penyidik menyertakan pasal tindak pidana korupsi, sementara penyidik Polri tetap menganggap kasus ini masuk ranah pidana umum. Anggota Kopassus yang berfoto dengan Hercules disebabkan karena ketidaktahuan terhadap perkembangan situasi saat ini. Danjen Kopassus TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal John Afriandi, akan memberikan wawasan lebih banyak kepada anggotanya agar introspeksi diri saat berhubungan dengan masyarakat. Anggota yang berfoto dengan Hercules tidak memikirkan dampak negatif dari tindakan tersebut. Kami mohon maaf, akan tetapi kami yakinkan kami akan melakukan perbaikan. Anggota kami mungkin kurang mendapatkan informasi, sehingga kami akan memperbaiki diri. Sementara belum ada tanggapan dari Mabes TNI terkait adanya anggota Kopassus yang berfoto dengan Hercules. Tim Liputan iNews melaporkan. Premanisme harus semakin susut bila perlu sampai 0. Pasca adanya peristiwa pembakaran 3 mobil polisi di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai 0. Deddy Mulyadi juga telah berpesan kepada warga di lokasi untuk tidak membuat kegaduhan serta harus menjunjung tinggi adat istiadat. Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai 0. Zero premanisme. Dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang. Karena tantangan pembangunan ini berat. Manusia sudah multicultural di Depok ini. Kemudian jumlah manusianya banyak. Ada yang punya KTP Depok dan banyak yang tidak punya KTP Depok. Kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah. Dan kita mencari solusinya. Dengan saya tadi sudah titip pesan pada warga yang di sana, pokoknya di sini tidak boleh bikin kegaduhan, tidak boleh bikin hal-hal yang bersifat rusuh. Harus menjunjung tinggi adat dan istiadat masyarakat Jawa Barat yang mengedepankan semangat sili asasi. Sementara juru bicara Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP menyebut ucapan Gubernur Deddy Mulyadi bisa menyebabkan konflik di masyarakat dan mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Kang Deddy, pesan ke umum kami, ya, kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Ini warning, peringatan agar jangan terjadi kekacauan karena Anda penyebab. Kami sudah sampaikan, GRIP ini mandiri. Sejak zaman dulu sudah ada kejahatan. Kalau pribadi melakukan kejahatan, proses secara pribadi. Kalau kelembagaan kami yang salah, proses secara kelembagaan. Tapi kalau Anda juga salah menimbulkan konflik, Anda juga proses. Meski demikian, Deddy Mulyadi juga menyebut dirinya sebagai gubernur hanya melihat dari sisi sosialnya.
Selebihnya jika memang ada campur tangan dari ormas tertentu, maka hal tersebut merupakan tugas dari Satuan Tugas Gabungan TNI dan Polri. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Banjir menerjang 22 distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Banjir juga merendam rumah-rumah warga, perkebunan, fasilitas publik, dan akses jalan. Banjir terjadi sejak 10 April lalu dan melumpuhkan aktivitas warga. Banjir ini merupakan bencana terparah di daerah yang dijuluki Lembah Baliem ini. Pemprov Papua Pegunungan akhirnya menetapkan status tanggap darurat bencana sejak Jumat lalu. Tanggal 10 kebanjiran dan sampai hari ini. Tanggal 25, 26 ini hujan banjir dan sepanjang Sungai Baliem dari bawah distrik Asotipo, Maima sampai dengan di atas rumah-rumah ataupun perkebunan kita terlihat terendam oleh banjir maupun beberapa titik yang terjadi longsor. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya segera mengambil langkah mengumpulkan semua toko, beberapa ASN, pimpinan OPD. Kami berkumpul untuk melakukan langkah-langkah ke depan. Menurut Pemda setempat, banjir disebabkan air sungai yang meluap dan drainase yang buruk setelah diguyur hujan ekstrim selama berhari-hari. Warga berharap alam dan lingkungan mereka bisa diselamatkan dan banjir tak lagi datang. Dari Jayawijaya, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. Sebenarnya amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Tim penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2024. Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat di Kabupaten Tangerang Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Di antaranya ialah PT STM BDX Data Center, kantor PT AL Gudang atau Warehouse PT AL, serta di rumah saksi yang diduga terkait dengan perkara. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan PDNS. Ada barang bukti elektronik yang disita guna penghitungan kerugian negara dan pembuktian di persidangan. Ini merupakan rangkaian penggeledahan lanjutan terhadap penggeledahan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana penyidik memandang perlu untuk melakukan penggeledahan di 5 lokasi tersebut untuk kembali menambah barang bukti dan alat bukti supaya penyidikan ini semakin kuat. Sampai saat ini saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik itu sebanyak 70 orang saksi,
Dan penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Di samping itu juga penyidik telah melakukan pemeriksaan beberapa orang ahli. Terkait dengan tersangka, penyidik belum menetapkan tersangka, tapi penyidik telah mengantongi beberapa nama sebagai calon tersangka. Tiba waktunya nanti penyidik akan menetapkan tersangka tersebut, calon tersangka tersebut menjadi tersangka, dan akan menyampaikannya kepada publik atau kepada masyarakat. Dalam waktu dekat, penyidik Kejari Jakarta Pusat akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Penetapan dilakukan setelah pemeriksaan saksi dan ahli tambahan serta analisa barang bukti sitaan selesai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan pengedar sabu ini terjadi saat penggerebekan narkoba di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Polisi mengejar bandar narkoba ini hingga menyisir lorong sempit dan rumah warga. Dari tangan pelaku, polisi menyita beberapa paket kecil berisi sabu hingga ekstasi. Kalau satu paketnya berapa stok? Ada pula bandar yang nekat ceburkan diri ke sungai demi menghindari kejaran polisi. Namun usahanya sia-sia karena polisi berhasil meringkusnya. Penggerebekan ini berawal dari adanya informasi warga yang resah dengan aktivitas jual beli narkoba di kawasan ini. Dari penggerebekan, 2 pelaku ditangkap beserta sejumlah barang bukti. Bandar yang merupakan PO yang memang dalam penyelidikan kita yang bersangkutan ini sudah lama melakukan kegiatan menjual narkoba di daerah ini. Sementara polisi kini tengah memburu pemasok narkoba yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Penyidik dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat sedang melengkapi berkas dan nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti berkas terus dikebut tuh? Ya, penyidik Narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap saudara FA terkait barang bukti tersebut. Nanti kalau memang sudah ada titik terang dari keterangan tersebut, kami akan buru pemasok dari barang tersebut. Aktor Fachri Albar kembali tersandung kasus narkoba. Kali ini ia ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Minggu lalu karena kedapatan mengonsumsi narkoba. Saat menggeledah rumah Fachri, petugas menemukan barang bukti beberapa jenis narkoba, yakni sabu, ganja, kokain, dan pil aprazolam. Polisi kemudian menetapkan Fachri sebagai tersangka. Ini merupakan penangkapan Fachri yang ketiga kalinya. Fachri mengaku mengonsumsi narkoba karena tekanan beban pekerjaan. Kemudian juga terhadap saudara FA sudah dilakukan tes urin untuk metamfetamin positif, amfetamin positif, benzodiazepin positif. Pasal yang akan diterapkan kepada tersangka, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Barang untuk asal barang sedang dalam pendalaman, jadi masih upaya dicari oleh tim kami. Untuk alasan penggunaan, ini kebutuhan pribadi untuk menenangkan pikiran dengan menjalani kehidupan dan pekerjaan. Polisi juga terus mendalami kasus penyalahgunaan narkoba Fachri Albar dengan menyelidiki asal-usul narkoba yang didapat Fachri. Sebelumnya, Fachri Albar pertama kali terjerat narkoba pada tahun 2007.
Saat itu Fahri diburu polisi hingga masuk ke dalam daftar pencarian orang karena terlibat kasus narkoba ayahnya Ahmad Albar. 11 tahun berselang, Fahri kembali berurusan dengan polisi lantaran kedapatan memiliki dan mengonsumsi narkoba di rumahnya. Fahri kemudian menjalani rehabilitasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial kisah karyawati pabrik di Karawang, Jawa Barat yang meninggal dunia usai menjalani operasi jari tangan. Peristiwa bermula saat korban Kintan Juniasari yang merupakan karyawati sebuah pabrik terluka di tangannya ketika sedang bekerja Sabtu pekan lalu. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fikri Medika. Menurut keluarga korban, dokter mengoperasi 3 jari tangan korban yang terluka tanpa sepengetahuan pihak keluarga. Usai tersadar dari bius pasca operasi, kondisi korban semakin melemah hingga mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal dunia. Dikasih rujukan ke rumah sakit Fikri, yang Kosambi. Saya juga ketemunya pas di rumah sakit. Nanti saya sudah di rumah sakit, udah di IGD, dari pihak perusahaan udah membawa ke rumah sakit untuk penanganan, mungkin ya pengobatan di rumah sakit gitu. Jam 9 sekitar jam 10-an udah diganti perban, diimpus, itu masih di ruang IGD. Kita masih sempat ngobrol bareng, emang kondisi adik saya nggak kenapa-napa. Kalau kondisi melihat masih ya nggak ada sakit apa-apa. Kalau dilihat dari luka juga sebenarnya nggak ada luka patah atau potong, Pak, nggak ada. Itu hanya luka sedikit aja yang di jari aja, gitu. Kena mesin pres gitu kena. Usai mendapat laporan, Dinas Kesehatan Karawang mendatangi pihak rumah sakit untuk menggali keterangan terkait penyebab kematian korban. Intinya gini, itu lagi ditelusur meninggalnya kenapa. Tapi kita ketahui semua tindakan itu ada konsekuensinya. Ada biarpun aman seaman-amannya, ada yang namanya kemungkinan bisa terjadi kejadian yang di luar perhitungan, atau apalagi yang namanya resiko komplikasi. Biasa namanya resiko komplikasi. Nah, ini kita lihat dulu. Kemarin tim kami dari Yankes sudah menelusuri ke Wiki sebelum laporan. Sementara itu, pihak rumah sakit belum bersedia untuk dimintai keterangan lantaran masih melakukan pemeriksaan internal. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Dengan berangsur-angsurnya kondisi yang kian kondusif di negara Suriah,
Kami saat ini berada di kamp pengungsian Suriah, mendukung berbagi paket bahan pangan untuk saudara-saudara kita Suriah yang saat ini saudara-saudara Suriah berangsur-angsur akan kembali ke negaranya karena kondisi yang semakin membaik. 1.400 warga Suriah yang terdiri dari 197 kepala keluarga akan segera kembali ke tanah airnya pada Juni 2025 mendatang. Kepulangan pengungsi Suriah ini akan kawal pemerintah kerajaan Yordania. Sementara itu, relawan kemanusiaan Indonesia dan sejumlah relawan lain akan membantu menyediakan transportasi dari kamp pengungsian Suriah di perbatasan Yordania untuk masuk ke perbatasan Suriah. Yordania adalah penampung terbesar kedua untuk para pengungsi Suriah setelah Turki. Ada sekitar 2 juta warga Suriah mengungsi di Yordania akibat perang saudara. Program Pangan Dunia PBB memperkirakan seluruh wilayah Gaza diperkirakan akan kehabisan makanan dalam beberapa hari mendatang. Blokade Israel yang terus berlanjut menyebabkan tidak ada makanan, bahan bakar atau obat-obatan yang masuk ke Gaza selama 2 bulan terakhir. Bagi warga Palestina di Gaza, dapur umum adalah satu-satunya sumber gizi mereka setelah pasukan Israel menghancurkan hampir semua fasilitas produksi pangan. WFP telah mengimbau masyarakat internasional untuk menekan Israel agar mencabut blokade. Israel melakukan kejahatan perang dengan menggunakan kelaparan sebagai senjata. Setidaknya 2.000 orang telah tewas di Gaza sejak Israel melanjutkan perangnya terhadap Hamas pada 18 Maret lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia telah memberitahu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk bersikap baik pada warga Gaza. Ia mengatakan pemerintahnya mendesak Israel untuk mengizinkan pengiriman makanan dan obat-obatan. Trump juga mengatakan Netanyahu mendukung hal tersebut. When Gaza came up, and I said, gotta be good to Gaza. Those people are suffering. We got to be good to Gaza. We're going to take care of that. There's a very big need for medicine, food and medicine, and we're taking care of it. Sebelumnya, World Food Program atau WFP mengumumkan persediaan bantuan makanan untuk Gaza telah habis karena penyeberangan perbatasan tetap ditutup oleh Israel sejak 2 Maret lalu. Gudang Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina di Khan Yunis tampak kosong tanpa makanan. Truk-truk pun terparkir di luar. Blokade bantuan yang dilakukan Israel telah memasuki hari ke-55. Gaza telah menghadapi penutupan penyeberangan terlama dalam sejarah tanpa pasokan kemanusiaan yang masuk selama 7 minggu. Pertemuan ulama Tariqoh se-ASEAN tahun 2025 digelar di Pondok Pesantren Taruna Rabbani Islamic School, Jorong Kasiak, Nagari Kotosani, 10 Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Selain dihadiri ribuan ulama Tariqoh dari berbagai negara ASEAN, juga turut hadir secara virtual Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam pertemuan ini, para ulama Tariqoh sepakat mengeluarkan fatwa terkait jihad untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Bahwa yang pertama, fatwa itu berisi adanya mewajibkan seluruh umat Islam untuk mendukung jihad atau mewajibkan seluruh umat Islam berjihad untuk membebaskan Palestina dan juga berjihad apabila sudah lepas dari penjajahan untuk membangun bersama-sama Palestina. Selain itu, para ulama Tariqoh juga mendukung jihad pemerintah terkait keinginan Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Palestina yang terdampak perang. Sejumlah jemaah siap menyediakan lahan untuk penampungan 100 orang pengungsi dari Palestina. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Inilah video penangkapan kedua tersangka Aji Hamzah, 22 tahun, dan Febru Akbar. Keduanya merupakan tersangka pembuat narkoba sintetis di Palembang. Keduanya diringkus di dua lokasi berbeda. Untuk mengelabui petugas, kedua tersangka menyewa dua rumah sebagai tempat menjalankan bisnis narkoba sintetis. Rumah pertama di perumahan Kelapa Gading, Kelurahan Karya Baru, Alang-Alang Lebar, Palembang. Rumah ini disewa sebagai tempat pemasaran maupun menerima bahan baku pembuatan dikirim via online. Rumah kedua di Jalan HBR Motik Alang-Alang Lebar, Palembang. Rumah ini dijadikan tempat peracikan atau pembuatan narkoba sintetis. Modus yang dilakukan kedua tersangka memesan bahan khusus racikan dari seseorang di Pulau Jawa melalui online. Orang ini juga sekaligus yang mengajari kedua tersangka cara meracik melalui DM Instagram. Bahan khusus yang dipesan tersebut dilarutkan, dimasak dengan alkohol dan etanol. Setelah jadi, cairan dimasukkan ke dalam botol spray dengan berbagai ukuran. Cara penggunaan, narkoba sintetis disemprotkan ke tembakau untuk dijadikan rokok. Bisa juga cairan tersebut dijadikan untuk cairan liquid vape. Dari bibitnya ini, berapa harganya kamu beli? 50 gramnya kisaran 80 juta. 80 juta? 50 gram? Dari bahan ya? Iya, dari bahan. Dari hasilnya, dari 80 juta, hasilnya itu kamu jual, keuntungan kamu berapa? Keuntungan sampai 20 juta dan bisa jadi 100 juta itu kalau siliter. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan barang bukti puluhan botol spray, alkohol, dan tembakau. Jadi ini adalah hub industri, memproduksi bahan yang dipesan tadi, terus dimasak. Setelah itu dari hasil masakan ini dicampurkan, ada yang sebagai liquid ataupun cairan yang disemprotkan. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Warga mengamankan seorang pria MN usai menganiaya kekasihnya di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Warga yang geram sempat menghakiminya hingga babak belur. Sementara akibat kejadian, korban menangis histeris. Korban yang menderita luka di lengan akibat senjata tajam dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Duda beranak dua ini sempat kabur usai diamankan warga. Polisi pun melacak keberadaan pelaku dan meringkus di tempat persembunyiannya. Ternyata pelaku nekat menganiaya kekasihnya menggunakan senjata samurai lantaran tak terima hubungannya diakhiri secara sepihak. Motifnya karena sakit hati setelah 22 tahun berhubungan memutuskan secara sepihak. Setelah terjadi penganiayaan tersebut, pelaku diamankan oleh warga. Kemudian pelaku meminta diantar ke klinik dikarenakan matanya berdarah. Polisi menyita senjata tajam jenis samurai dan sepeda motor sebagai barang bukti. Pelaku bakal dijerat pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan terancam pidana penjara paling lama 12 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Sulistanto, iNews melaporkan. Masukkan kan 12? Ya, udah. 12 di mana Mas? 12? Udah. Ditimbang? Iya, Pak. Begitu. Polisi menggerebek sebuah gudang tempat pengoplosan tabung gas LPG bersubsidi di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dari lokasi, polisi meringkus seorang pria berinisial HU beserta dua karyawan. Saat diperiksa, diketahui HU tercatat sebagai pegawai honorer di salah satu instansi Pemkab Bangkalan. Ketiga pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Bangkalan berikut barang bukti berupa 240 tabung gas LPG dan puluhan selang tabung gas. Pelaku mengakui telah mengoplos isi tabung gas LPG 3 kg bersubsidi ke tabung gas 12 kg non-subsidi sejak setahun lalu. Hasil pengoplosan dijual ke pengepul gas LPG. Peran di masing-masing tersangka, HU di sini berperan sebagai pemilik usaha. Kemudian dua tersangka yang lainnya, DK dengan MW ini karyawan yang berperan memindahkan isi tabung gas subsidi 3 kilo ke dalam tabung gas non-subsidi 12 kilo. Selanjutnya para pelaku bakal dijerat tentang pasal penyalahgunaan tata niaga migas yang disubsidi pemerintah dengan ancaman pidana hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Ini banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Oke. Wajib saya Dengan ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Nah, ini pengawasannya juga lemah. Ya Prosesnya belum selesai. Kan ada mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, pesawatnya, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid Intas, Jaya Ancol, di Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia akan tumpukan pembunuhan, Pertamina membantah, PT Sritex memenangkan. Skema oplosan itu nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime. 1 Ramadan. Mau tarawih perdana pertama, Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot Menyakitkan. pengoplosan Harus meninggal dunia. 5 dekade. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Wilayah malam 1 Maret 6 profesi guru. Polda Jawa Tengah. Dan penggelonggongan. Sehingga gagal menyalip. Rp2.000 sholat tarawih forum ini Kernas dan Israel. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Polisi militer TNI Angkatan Laut menggelar rekonstruksi pembunuhan Juwita, wartawati media online di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Rekonstruksi menghadirkan tersangka utama Kelasi 1 Jumran, oknum TNI AL yang juga kekasih korban. Dalam rekonstruksi yang memeragakan 33 adegan terungkap, korban dibunuh di dalam mobil. Tersangka mencekik leher korban hingga tewas di kursi belakang mobil. Usai membunuh, tersangka tidak lantas kabur, namun langsung menenangkan diri dan menghilangkan barang bukti dengan rapi. Jasad korban kemudian diletakkan di tepi jalan termasuk ponsel dan sepeda motor. Kuasa hukum korban menduga pembunuhan dilakukan secara terencana. Keterangan dari tersangka bagaimana dia melakukan perbuatan pembunuhan sebagaimana pasal 340 tadi. Jadi kalau dilihat tadi memang ada dari keterangan tersangka untuk proses terjadinya pembunuhan serta ada saksi yang melihat bahwa ada suara pintu, kemudian melihat ada ternyata mobil dan korban seperti itu. Makanya ada jeda waktu bertahap, proses itu berbeda dengan 338. Pembunuhan seketika itu akan langsung dilakukan secara otomatis. Artinya seketika itu terjadi pembunuhan. Kalau tadi disetting memang peristiwa itu dari awal sampai diletakkannya jenazah itu atau korban di pinggir jalan. Sekaligus juga menghilangkan beberapa bukti termasuk handphone, kemudian sepeda motor juga dicuci tadi kita saksikan bersama. Nah, itu adalah dalam keadaan dia tenang untuk melakukan perbuatan tersebut.
Sebelumnya korban ditemukan bersama sepeda motornya di tepi jalan kawasan Gunung Kupang Kiram, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu sore 22 Maret 2025 lalu. Sebelum dibunuh, korban diduga mengalami kekerasan seksual oleh tersangka. Di bulan Desember, korban diminta tersangka untuk memesan kamar hotel dengan dalih tersangka lelah usai beraktivitas. Setelah sampai di kamar hotel, korban didorong dan langsung dianiaya. Usai mengalami kekerasan seksual, korban menceritakan ke kakak korban. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Lantaran ulahnya melakukan perbuatan cabul terhadap sang pacar berinisial B, 13 tahun, yang baru dikenalnya 2 hari dan masih duduk di bangku sekolah dasar, membuat Alfian Rizky Ilahi, 19 tahun, warga Jalan Kebun Bunga, Sukarame, Palembang harus jadi bulan-bulanan warga. Bermula kejadian tersebut terjadi di mana pelaku mengenal korban melalui teman pelaku. Tidak lama kemudian pelaku melanjutkan hubungannya melalui media sosial. Merasa sudah pacaran dengan korban, pelaku pun mengajak korban ke sebuah hotel yang ada di kawasan Sukarame, Palembang. Keluarga korban yang sempat mencari korban yang tak kunjung pulang selama 1 hari ini, salah satu kerabat melihat korban berada di hotel bersama pelaku. Keluarga korban pun mendatangi hotel tersebut dan mendapati korban berada di kamar bersama pelaku. Merasa geram melihat pelaku, warga pun menganiaya pelaku. Beruntung nyawa korban pun berhasil ditolong oleh petugas yang mengetahui kejadian tersebut. Langsung ke hotel. Langsung ke hotel. Oh, kau ajak nginep sudah? Langsung ajak ke hotel. Berapa hari kau ajak nginep itu? Sehari ya. Nah, pas kau ngawinya tuh? Hari itu lah apa malamnya? Malam, Pak. Malam, berapa kali? Sekali ya. Sekali nih apa? Kini pelaku telah diamankan ke Mapolrestabes Palembang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Mas ada orang minta maaf juga. Kau jujur jelaskan. Jelaskan. Karena masalah apa? Masalah apa? Ya, masalahnya masalah apa awalnya? Polisi menggerebek rumah dan menciduk AK 46 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ia diduga menjadi pelaku penikaman AG 31 tahun yang merupakan rekan sekampungnya hingga tewas. Polisi menyita barang bukti sebilah badik yang digunakan untuk menganiaya korban. Kejadian berawal usai pesta miras dan hendak membeli sabu di rumah korban. Pelaku kesal lantaran korban tak memberikan narkoba hingga gelap mata dan menganiaya rekannya hingga tewas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis terkait pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Kaca mobil, jendela hingga atap rumah warga desa Gandong, Bandung, Tulungagung, Jawa Timur ini rusak setelah terkena ledakan petasan berukuran besar. Petasan terjatuh dari balon udara yang melintas di atas rumah korban. Petasan yang terjatuh meledak 2 kali di atap rumah dan di halaman. Selain menyebabkan kerusakan rumah dan mobil, ledakan petasan juga melukai seorang warga. Diduga balon udara yang membawa petasan tersebut diterbangkan warga sekitar 500 meter dari rumah korban. Balon udara itu bawa mercon itu. Ternyata mercon itu sudah jatuh di atap pertama kali. Ada 3 kali kalau nggak salah, itu kecil-kecil yang 3 itu, tapi yang 2 itu besar sekali. Polisi menyita 3 petasan berukuran besar dan 7 petasan kecil yang belum meledak. Polisi juga menyelidiki lokasi warga menerbangkan balon udara. Sementara itu, balon udara berukuran besar tersangkut kabel listrik di atas rumah seorang warga Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saat petugas mengevakuasi balon udara, aliran listrik untuk 8.000 pelanggan harus dimatikan. Tim kontributor iNews melaporkan.
Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Oke. Wajib saya dengan ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukan tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Ya ini pengawasannya juga lemah. Ya Prosesnya belum selesai. Ya kan Anda mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Tindak kekerasan Ibda Hendri terhadap sejumlah jurnalis terekam kamera. Para jurnalis yang hendak merekam aktivitas Kapolri lebih dekat tiba-tiba didorong ajudan Kapolri Listio Sigit. Ibda Hendri bahkan memukul kepala seorang jurnalis foto LKBN Antara Magna Zaizar yang tengah meliput di stasiun Tawang, juga mengancam beberapa jurnalis lain. Tindak kekerasan itu menuai kecaman. Ketiga, Polri harus memberikan sanksi kepada anggota pelaku kekerasan tersebut terhadap jurnalis atas nama Magna Zaizar. Usai jadi sorotan, Ibda Hendri didampingi Kabid Humas Polda Jawa Tengah meminta maaf. Dan kami sekali lagi kami mengucapkan penyesalan yang sebesar-besarnya dan kami mohon maaf kepada rekan-rekan media seluruh. Polri berjanji memberikan sanksi tegas ke Ibda Hendri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi iNews melaporkan. Masih menikmati suasana Hari Raya Idul Fitri, warga Jalan Sila Beranti, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, harus berjibaku melakukan pemadaman api yang membakar 3 ruko sembako milik warga di Pasar Sila Beranti. Pemadaman menggunakan alat seadanya biar api tidak membesar. Beruntung api tidak sempat meluas ke pemukiman warga. Setelah 3 unit mobil damkar Kota Palembang diterjunkan ke lokasi kejadian dan memadamkan api dalam waktu 30 menit. Diketahui api berasal dari salah satu ruko milik Iskandar yang saat itu dalam keadaan kosong. Sedangkan untuk pemilik ruko baru mengetahui rukonya terbakar setelah warga memberitahunya. Mula api dari mana ini? Mula api dari tengah milik Pak Iskandar. Jadi ada 3 korban pemilik 3 kios sembako. Yang pertama Pak Iskandar, yang kedua Rosdani, dan yang ketiga Putri. Jadi kerugian belum bisa ditaksir, untuk penyebab masih belum bisa kita masih diselidiki. Tapi dari mana? Dari gas sebagai apa kan dari gas. Ini kita tadi jualan apa cak mana, Pak? Tutup Pak. Bisa libur, jualan dulu. Nah, kita tahu info dari kebakaran dari mana ya? Masih tahu ke rumah, bahwa ada asap di warungnya. Itu sudah besar api juga ya? Api besar datang sini. Sementara asal api yang mengakibatkan kebakaran kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Dua orang pria terekam CCTV menunggu 2 rekannya yang tengah membobol rumah di kawasan Jalan Raya Tipar Cimanggis, Depok. Para pelaku melakukan aksi pencurian karena tahu rumah sasarannya tengah kosong ditinggal pemiliknya yang melaksanakan sholat Id. Usai beraksi, keempat pelaku kabur usai mengacak-acak isi rumah dan menggasak emas batangan seberat 250 gram. Total korban menderita kerugian senilai 450 juta rupiah. Ya pokoknya barang-barang rumah. Mas itu di lemari. Nah, di belakang lempetan baju itu di lemari. Berarti kamar sudah acak-acak ya? Udah kan, nanti ke bapak juga lihat mulai acak-acakan. Usai kejadian, korban sudah melapor ke polisi dan kasus ini sudah ditangani Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan.